Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia Meliani pada mata pelajaran Seni Budaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi seni lukis untuk kelas 12. Lukis adalah sebuah pengembangan yang utuh dari seni menggambar. Seni lukis dilakukan di medium 2 dimensi dengan menampilkan kesan tertentu. Berikut adalah tujuan dari seni lukis. Yang pertama adalah religius. Biasanya lukisan religius ini digunakan sebagai sarana untuk penyembahan terhadap dewa ataupun nenek moyang. Kedua, sebagai sarana estetis atau keindahan. Biasanya lukisan ini dapat kita temukan di ruang umum seperti restoran, mall, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komersil, yaitu lukisan yang diperjualbelikan. Salah satu wadah atau tempat yang menjual belikan lukisan ada di pasar seni, tepatnya ada di Ancol. Kalian dapat menemukan seniman lukis dari berbagai daerah. Setiap seniman pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah kritik sosial. Biasanya digunakan sebagai media ekspresi untuk menyampaikan sesuatu pendapat ataupun kritik. Salah satunya adalah lukisan yang ada di layar sini. Berikut adalah contoh lukisan dengan tujuan kritik sosial. Kenapa? Karena di situ menggambarkan tentang adanya polusi udara dari pabrik. Nah, ini juga sama ya, kritik sosial. Selanjutnya adalah tema melukis. Tema melukis yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri, atau yang biasa disebut dengan self-portrait. Yang kedua adalah manusia dengan manusia lain. Hampir sama dengan self-portrait, bedanya dilakukan oleh 2 atau lebih orang. Yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitar. Sudah pasti lukisan ini menggambarkan tentang pemandangan, tapi harus ada objek manusianya juga ya. Yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Kalau misalnya tema ini adalah barang-barang yang digunakan oleh manusia untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya seperti topi, sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manusia dengan aktivitasnya. Tema ini menggambarkan atau menampilkan manusia yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya seperti sedang belajar, lalu sedang suasana pasar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Biasanya tema ini itu mempunyai suatu kritik atau suatu makna dalam lukisan tersebut. Dan tema ini pun juga berkaitan dengan imajinasi si pelukis. Nah, sekarang kita bahas mengenai aliran melukis ya. Yang pertama ada naturalisme. Dilihat dari namanya aja sudah tahu ya, kalau misalnya lukisan ini menampilkan pemandangan alam seperti langit, laut, pantai, sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah realisme atau real. Gambar itu atau lukisan itu dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Biasanya lukisan realisme ini menampilkan objek atau self-portrait. Yang ketiga adalah surrealis, yaitu penggabungan antara alam nyata dengan alam mimpi. Lukisan ini pun hampir sama dengan tema manusia dengan alam hayal. Selanjutnya adalah ekspresionisme, yaitu lukisan yang dibuat berdasarkan ekspresi si seniman atau si perupa. Selanjutnya adalah kubisme. Aliran lukis ini menggambarkan tentang objek-objek ataupun suasana dengan bentuk-bentuk geometris, seperti lingkaran, garis, dan lain sebagainya. Aliran selanjutnya adalah naivisme, yaitu lukisan yang kekanak-kanakan. Biasanya lukisan ini tuh menampilkan objek yang menghibur, warna yang blok, gambar yang menarik dan tidak monoton. Dan yang terakhir adalah gradient.
Lukisan ini mempunyai ciri, yaitu gambar atau lukisan yang ditampilkan dengan menggunakan teknik siluet. Materi selanjutnya adalah unsur lukis. Terdapat 5 unsur lukis. Pertama adalah warna. Ini adalah contoh teori warna yang dibikin oleh Brewster. Nah, warna dibagi menjadi 3, yaitu warna blok, warna abstrak, warna gradasi. Unsur yang kedua adalah garis. Garis dibagi menjadi 3, yaitu garis lurus, garis bersudut, dan garis melengkung. Yang ketiga adalah unsur tekstur. Tekstur dibagi menjadi 2, yaitu tekstur halus dan tekstur kasar. Contoh dari tekstur halus seperti kayu, lantai, tembok, kaca, dan lain sebagainya. Lalu kalau contoh tekstur kasar seperti tekstur pasir dan tekstur batu. 4 adalah bentuk. Bentuk adalah awalan untuk kita membuat suatu objek. Dan yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang dibagi menjadi 3 urutan. Yang pertama adalah tint atau putih, tone atau abu-abu, dan shade atau hitam. Dengan adanya gelap terang, lukisan akan terlihat lebih realis dan lebih nyata. Materi selanjutnya adalah media dan alat melukis. Yang pertama adalah brush. Brush itu adalah alat yang paling utama untuk membuat lukisan. Setiap jenis brush itu mempunyai fungsinya masing-masing. Jika kita ingin membuat background, kita bisa menggunakan kuas glaze atau wash. Nah, kalau misalnya kita membuat detailing, kita bisa menggunakan kuas detail. Selanjutnya adalah palet. Palet dibagi menjadi 2 jenis, yaitu palet dengan bahan kayu dan palet dengan bahan plastik. Palet ini digunakan sebagai wadah untuk menuangkan cat ataupun air ketika melukis. Selanjutnya adalah media. Media adalah pengaplikasian lukisan atau karya seni yang dapat digunakan untuk memberikan kesan tertentu. Media yang pertama, kita bisa menggunakan paper, yaitu kertas. Biasanya menggunakan cat air kalau misalnya mau medianya kertas. Yang kedua ada kayu. Selanjutnya kita bisa melukis di atas kain. Kita juga bisa melukis di atas dinding atau yang biasa kita sebut dengan mural. Yang terakhir adalah media air atau yang biasa disebut dengan marbling. Oke semuanya, itulah materi dari seni lukis. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke saya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.